Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihani Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam acara doa pagi GKI Kabangan. Kita akan mengambil tema dengar dan laksanakan nasihat yang baik, yang diambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Tetapi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap padamu. Kami bersekutu di rumah kami masing-masing ya Tuhan, menyatukan hati kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir menerangi hati kami masing-masing, dan biarlah apapun yang boleh kami pelajari pada saat ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar firman Tuhan yang diambilkan dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Mari akan saya bacakan buat kita semuanya. Judul perikop, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan yang diambilkan dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayat 21. Bapak Ibu Saudara, kalau kita akan belajar firman Tuhan tentang jemaat di kota Filipi, terkhusus surat pengembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi, kita akan sedikit mengenal sejarah kota Filipi tersebut. Kota Filipi didirikan oleh Raja Makedonia yang bernama Filipus II. Makanya kota yang didirikannya dinamakan Filipi sesuai dengan namanya. Kota ini direbut dari orang-orang Tassos, yaitu suku bangsa dari Yunani Utara. Kota ini terletak di timur laut Yunani. Di dalam perkembangannya, kota ini semakin hari semakin berkembang, dan di dalam perkembangannya kota ini akhirnya didatangkan penduduk atau veteran tentara Roma untuk mendiami kota
Filipi ini, sehingga penduduknya sangat beragam, orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi di sana. Mereka hidup bersama-sama di kota itu, dan untuk sumber penghasilan mereka di daerah Filipi itu ada tambang emas yang cukup besar, sehingga tingkat perekonomian warga atau tingkat perekonomian penduduk di kota Filipi ini dikatakan cukup sejahtera. Mereka menggunakan atau menambang hasil tambang emas itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan pada saat itu dibuatlah mata uang emas dengan gambar Raja Filipus II ini. Nah, dalam kondisi seperti itulah Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi tentang makna arti hidup yang setia, hidup yang suci, hidup yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena sebagian penduduk kota Filipi ini adalah orang-orang yang menggunakan paham hedonis, yaitu paham yang mengupayakan segala sesuatunya untuk mencari kesenangan hidup. Kehidupan yang berlimpah-limpah membuat mereka menggunakan segala sesuatunya, kekayaannya untuk bersenang-senang. Seperti pada ayat yang ke-19 dikatakan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, kebanyakan orang atau penduduk kota Filipi jauh daripada Tuhan. Mereka menggunakan kekayaannya hanya untuk menyenangkan dirinya, tubuhnya. Mereka hanya bersenang-senang, mengenyangkan perutnya, mempergunakan tubuhnya untuk bersenang-senang dengan makanan, minuman, atau para wanita untuk menghibur diri mereka. Hal ini atau jemaat di kota Filipi yang benar-benar mengandalkan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa mereka jangan terpikat atau jangan tergoda dengan gaya hidup hedonis mereka. Kebanyakan penduduk di kota Filipi itu, karena ketika mereka mengikuti gaya hidup seperti mereka akan semakin jauh daripada Tuhan dan tidak akan pernah mengucap syukur kepada Tuhan, karena kehidupan mereka, kekayaan mereka hanya ditujukan untuk kesenangan pribadi mereka sendiri-sendiri. Nah, nasihat ini diberikan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi untuk mengingatkan kehidupan mereka untuk benar-benar berserah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam budaya yang jauh daripada Tuhan, karena jemaat Tuhan diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kewargaan kita ada di dalam surga. Ketika hidup kita di dalam surga, kehidupan kita harus bersih, kehidupan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat itu kita akan menanti-nantikan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Umat di kota Filipi diingatkan di dalam menantikan kedatangan Tuhan, mereka harus benar-benar menjaga tubuh mereka, kesucian tubuh mereka. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita hari lepas hari, tentunya kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di jemaat di kota Filipi, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar juga menawarkan hal-hal duniawi seperti itu, kesenangan-kesenangan hidup, kemudahan-kemudahan hidup yang kalau kita tidak bijak di dalam menyikapinya, kita akan terjerumus dan terjebak di dalamnya, sehingga kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Kita jauh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kekayaan, uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita,
kita gunakan untuk memuaskan kehidupan kita sendiri. Kadang kita sering lupa untuk memuliakan Tuhan, untuk mempergunakan demi kemuliaan Tuhan. Kita lebih menggunakannya untuk ego kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau hal itu kita lakukan, berarti kita akan terjebak di dalam dosa. Nah, ini juga tidak diinginkan. Apakah kehidupan kita selama ini benar-benar sudah mencerminkan akan kasih setia Kristus, menggunakan kekayaan kita ataupun harta kita untuk perbuatan-perbuatan baik, ataukah harta kekayaan kita gunakan untuk memuaskan kehidupan kita pribadi sendiri. Melalui firman ini kita diingatkan akan kehidupan kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk kita tidak terjebak di dalam gaya hidup hedonis ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa hidup sederhana. Ketika kita hidup sederhana, menggunakan berkat-berkat Tuhan secara bijak, kita mampu untuk mengelola keuangan kita. Prioritas-prioritas mana yang bisa kita upayakan atau kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan melalui harta benda kita. Kedua, kita juga akan meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Kristus. Bagaimana ketika masa-masa ini, ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, apakah kita sudah melakukan menjaga kesucian diri kita, mempersiapkan iman dan hati kita untuk menyambut Kristus. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kepada kita di saat-saat terakhir kita menanti-nantikan kedatangan Kristus, kita menjaga kesucian tubuh dan jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang boleh mengingatkan akan keberadaan kami, atas setiap berkat-berkat yang boleh melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh mempergunakannya, kami boleh memprioritaskannya untuk hal-hal yang penting. Kami tidak akan menggunakan semuanya itu hanya untuk mementingkan diri kami, untuk memuaskan kesenangan tubuh kami, tetapi biarlah itu kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.